Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Ya, sahabat budaya dimanapun saja Anda berada di seluruh kepulauan Nusantara. Kami kembali hadir menjumpai Anda di acara obrolan budaya RRI Net, RRI Bandar Lampung. Bersama saya Susilawati Ratu Belia yang akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Nah, sahabat budaya, di kesempatan malam hari ini kami akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, yakni tentang sastra tutur Lampung, yakni warahan. Kenapa kita pilih sastra tutur Lampung warahan untuk diangkat tema kita malam hari ini? Karena sastra tutur Lampung ini makin ditinggalkan oleh para generasinya, di mana para penutur sastra warahan ini sudah sangat langka sekali. Nah, untuk itu, untuk membahas seperti apa perkembangan sastra tutur Lampung warahan, malam hari ini di studio sudah ada 3 narasumber kita. Yang pertama ada Bang Suntan Purnama. Beliau ini adalah anggota Dewan Kesenian Lampung dari Komite Tradisi, dan juga beliau adalah anggota Majelis Penyeimbang Adat Lampung. Dan selain itu juga beliau memang seorang budayawan dan juga seniman Lampung. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bang Suntan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dibingi. Debingi, nyo kabar Bang? Alhamdulillah, wawai gawo. Nah, sahabat budaya, beliau tadi menyampaikan selamat debingi. Debingi adalah malam ya, dalam bahasa Lampungnya adalah debingi ya. Dan nyo kabar itu artinya apa kabar ya. Bang Suntan, sepertinya Bang Suntan ini seorang seniman yang juga pandai berpantun, pandai berwarahan dan lain sebagainya. Coba kasih dulu nih sahabat budaya kita di seluruh Nusantara ini pantun dalam bahasa Lampung, Bang. Terima kasih. Tabi pun, tabi pai pun. Hadirin seunyin nih. Saya ganta lagi nuntun di acara bingi siji. Karena apa pun? Ya pun. Ya pun. Itu artinya apa, Bang Sultan? Karena etika orang Lampung selalu tabi itu permisi, mohon maaf apapun yang dilakukan di tengah-tengah halayak, kemudian menyapa yang lagi mendengar atau menonton kita, kemudian tentunya yang lagi menyimak acara kita, dan kita mohon izin permisi untuk menyampaikan apa yang menjadi tema acara malam ini. Baik, terima kasih Bang Suntan Purnama ya. Selanjutnya narasumber kita adalah Saudara Tri Eka Fitri. Beliau ini sahabat budaya pemenang sastra tutur warahan tingkat Provinsi Lampung tahun 2019. Selain itu juga Tri Eka Fitri ini adalah beberapa kali mewakili Indonesia di program pertukaran pemuda antar negara ya. Dan selain itu juga pernah mewakili Indonesia ke Cina dalam satu program juga, dan mungkin nanti beliau juga yang akan menyebutkan langsung. Halo, selamat malam Tri Eka Fitri. Selamat malam, selamat dibingi tabi pun. Iya pun ya, terima kasih sudah berkenan hadir di studio RRI Net ya. Dan selanjutnya narasumber kita adalah Bang Andi Syahbana. Beliau memang sudah tidak asing lagi ya untuk kami di Bumi Ruwa Jurai. Sepak terjang beliau dengan lagu-lagu daerah Lampung, baik itu klasik gitar tunggal ataupun juga gambus tunggal, sangat menghiasi ruang dengar sahabat budaya khususnya di RRI Lampung ya. Selamat malam Bang Andi Syahbana. Selamat dibingi. Selamat dibingi. Oh, terima kasih. Nah, sahabat budaya saya jelaskan lagi ya, bahwa dibingi itu adalah malam ya. Kemudian beliau tadi manggil saya Minan Susi. Minan itu adalah sebuah sebutan dalam bahasa Lampung adalah bibi ya. Jadi beliau ini kemenakan saya dan saya bibinya ya. Begitu sahabat budaya. Nah, sahabat budaya dimanapun saja Anda berada, ketiga narasumber kita sudah kita perkenalkan. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang sastra tutur warahan ini di RRI Net. Jadi sekali lagi jangan lupa tonton yang Anda dengar. Tips menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat, imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda.
Ya, sahabat budaya, kita masih di acara obrolan budaya RRI Net. Tonton yang Anda dengar dengan bahasan kita yakni sastra tutur warahan. Nah, kita akan langsung ngobrol dengan Bang Suntan Purnama ya terkait dengan sastra tutur warahan ini. Bang Sultan, kita tahu bahwa Indonesia ini mempunyai sangat beragam seni dan budaya ya, tak terkecuali Provinsi Lampung yang mempunyai sastra yakni sastra tutur warahan. Tetapi Bang, semakin bergeser ini nampaknya sastra tutur warahan ini makin ditinggalkan oleh masyarakat kita sendiri. Itu salah satu faktor ataupun sebabnya adalah ketika sastra tutur warahan ini mengalami beberapa perubahan ya dari awal zaman Tumbai atau zaman dahulu hingga sekarang. Nah, menurut Bang Sultan ini seperti apa sih Bang definisi sendiri daripada warahan itu Bang? Oke, terima kasih Mina Susi. Tapi pun pawatin suunyan ni saya lagi nengis nuntun acara bingis iji. Pertama sekali terima kasih saya sudah diundang di RRI Lampung tentang definisi warahan. Warahan itu asal katanya adalah dari warah ya. Karena adalah satu kegiatan yang nanti berulang-ulang yang dilakukan secara budaya, maka warahan. Warah atau aslinya bahasa Lampung itu warah. Warah ya Bang ya. Warah itu mengandung arti sampaikan, ceritakan. Menceritakan Ya, atau menyampaikan. Atau warah berita. 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 Itu menjadi warahan. Warahan dan mohon maaf ya dengan yang nonton sesekali harus saya jelaskan dalam bahasa Lampung tapi nanti akan saya artikan dalam bahasa Indonesia. Jadi di dalam warahan itu seseorang menceritakan sesuatu. Dan dari sekitar 30 jenis sastra tutur Lampung ini termasuk warahan di dalamnya. Tetapi warahan ini wakah dalam bahasa Lampung itu agak berbeda dengan sastra tutur lain, Susi. Perbedaannya di mana? Perbedaannya warah ini ceritanya panjang, tidak terbatas. Tidak terbatas waktu ya. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas bait. Kalau sastra lain bisa 20 setelah klimak pesan yang disampaikan selesai. Tapi kalau warahan bisa itu 100, bisa itu 200 karena menceritakan sejarah. Menceritakan sejarah. Baik itu sejarah tentang kepahlawanan maupun sejarah tentang cerita-cerita Lampung. Cerita rakyat Lampung. Ya, nah, cerita warahan ini sebetulnya ya adalah manajemen orang Lampung dahulu kala ya. Bagaimana orang tersebut menceritakan sebuah cerita yang tidak membosankan. Saya rasa warahan ini lahir sebelum RRI, lahir sebelum media-media lain. Nah, orang Lampung itu sudah tahu bagaimana meminit sebuah cerita agar orang yang mendengarnya tidak bosan. Tidak bosan ya Bang. Nah, meminitnya bagaimana? Ada yang menyampaikan dengan lagu. Ada yang menyampaikan dengan selingan musik. Sehingga di dalam penyampaian itu tidak monoton cerita seperti orang berpidato yang akan membuat orang jenuh. Nah, maka orang Lampung, nenek moyang kita membuat sebuah cara menyampaikan sebuah kisah, menyampaikan sebuah cerita itu dengan gayanya, yaitu gaya lagu dan gaya musik. Nah, itu kira-kira warahan. Berarti itu kemasan dalam warahan itu dibuat semenarik mungkin Bang ya, supaya orang yang melihat ataupun mendengar itu tidak bosan ya. Betul. Oke, terkait dengan itu Bang, itu sebetulnya fungsi dari warahan itu sendiri ini seperti apa nih Bang? Fungsi dari warahan itu ya menceritakan sejarah. Menceritakan sejarah. Ya, kepada yang mendengarkan cerita ya, terutama ya apakah itu tua atau muda atau anak-anak, kebanyakan anak-anak mendengar. Dia menceritakan sejarah
seorang pahlawan misalnya, atau menceritakan nenek moyang kita bagaimana menjaga kelestarian budaya sepanjang sejarah Lampung tuh. Nah, bagaimana dia bercerita tentang cerita klasik orang Lampung. Jadi kalau boleh saya tambahkan, termasuk isi hati kita bisa diceritakan dalam bentuk warahan, bisa nggak nih Bang? Kalau untuk isi hati jarang kalau ada orang Jarang ya. ya. Apalagi kalau misalnya isi hati kita terkait dengan si A, si B, si pemuda itu tidak boleh ya Bang ya? Ya, boleh sih boleh. Boleh Cuman ya? kan kalau bercerita tentang isi hati kan paling 10-20 bait cerita selesai. Tapi kalau sejarah itu perjalanan bertahun-tahun bisa diselesaikan dalam satu malam. Satu malam. Dan juga perlu kita sampaikan kepada pendengar kita atau pemirsa kita bahwa warahan ini diceritakan oleh satu orang. Satu Orang. Pewarah, ya. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu diceritakan satu orang. Orang tersebut mampu bercerita selama berjam-jam. Nah, makanya ada yang memang bercerita tanpa memegang buku karena teks, karena sudah dihafal sejarah itu, dan ada juga yang memegang buku dalam bentuk pantun. Sudah dia ada musiknya, kemudian dia membawakan warahan itu ada lagunya dan ada pantunnya. Ada pantunnya juga. Ya, jadi di dalam cerita itu sambung menyambung, tetapi dalam berupa seperti syair-syair pantun, sehingga sekali lagi orang tidak menjenuh walaupun 2, 3, 4 jam bahkan setengah malam pun orang akan menikmatinya. Ya, luar biasa sekali sahabat budaya ya, tapi tenang aja sahabat budaya ya. Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar dan juga hadapan sahabat budaya tentang seperti apa nih warahan Lampung ya. Nah, Bang Sutan, ini terkait dengan isi daripada warahan tadi yang kata Bang Sutan tadi ada menyampaikan cerita ya. Misalnya cerita tentang Lampung. Nah, konten lain daripada warahan ini apakah bisa nih tentang cerita-cerita mitos, kemudian misalnya cerita-cerita zaman dulu yang kadang-kadang nggak masuk di akal, itu bisa termasuk nggak itu warahan Bang? Termasuk ya. Dan sepengetahuan saya, selain bertutur bercerita tentang kepahlawanan, misalnya orang tersebut menceritakan tentang pahlawan Raden Intan. Bercerita tentang bagaimana terbentuknya Kabupaten Lampung Utara, misalnya sejarah Lampung, atau bagaimana terbentuknya alur cerita keturunan orang Lampung. Nah, termasuk di dalamnya bisa juga untuk menceritakan cerita-cerita rakyat. Cerita Rakyat Lampung bisa dikemas di dalam warahan. Oke. Ketika dulu Bang, ketika saya masih kecil, ini nenek ataupun kakek saya sering minta tolong ke saya, cucu tolong ait-ait tamong. Ait-ait itu sahabat budaya memijit ya. Jadi cucu saya disuruh memijit nenek saya ataupun kakek saya, sambil kakek dan nenek saya itu tengkurap. Beliau menceritakan tentang sejarah cerita-cerita mitos yang saya sampaikan tadi. Nah, apakah warahan yang seperti itu saat ini masih ada atau gimana nih Bang? Bagus sekali pertanyaannya. Sepertinya sekarang ini hal-hal yang bercerita tentang cerita rakyat, yang di dalam cerita itu ada filosofi dampak baiknya yang didengar anak-anak, untuk zaman sekarang ini sudah berkurang. Sudah berkurang ya. Generasi sekarang, terutama misalnya orang tua yang hidup zaman sekarang ini sudah sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Oke, terima kasih Bang Sutan atas penjelasannya ya. Nanti kita akan sambung lagi Bang Sutan ya, masih terkait dengan warahan. Kita ke Tri Eka Fitri ya. Kita sudah berkenalan tadi dengan Tri Eka Fitri. Beliau ini sudah go internasional loh sahabat budaya ya. Beliau pernah mewakili Indonesia di acara program pertukaran pemuda antar negara di Jepang. Kemudian beliau juga tahun 2010 juga pernah mewakili Indonesia di Cina juga, dan masih banyak sekali ya. Dan beliau ini juga sangat konsen sekali dengan bahasa Inggris ya. Tetapi kenapa beliau juga kembali ke sesuatu yang lokal ya? Apakah ada keterkaitan
kegiatan beliau dengan hal-hal yang berbau lokal seperti warahan ini, kita akan langsung menyapa Tri Eka Fitri ya. Pit, senang sekali saya bisa menghadirkan Fitri di sini ya, karena banyak hal-hal yang akan kita gali dari Fitri, dari seorang Fitri yang pernah go internasional tetapi masih tetap mencintai yang namanya sastra tutur warahan. Sebetulnya apa yang melatar belakangi? Jadi kebiasaan ketika kecil, kebetulan mama itu asal dari Lampung Tengah, dari Padang Ratu kampungnya, kalau papa dari Tanjung Kemala, sama-sama Lampung Tengah. Jadi mama saya itu selalu melakukan yang disebut dengan bedtime stories atau dongeng sebelum tidur. Jadi dongeng sebelum tidurnya itu diceritakan yang ketika saya besar saya paham, oh ini ternyata warahan. Jadi ketika kecil tidak paham. Tidak paham kalau itu warahan ya. Betul. Jadi ketika itu masih enjoy, masih senang karena merasa lucu ya gitu. Ada lagunya dan ternyata dongeng-dongeng yang mama saya dongengkan itu berasal dari neneknya. Neneknya ya. Jadi ini turun-temurun, jadi ini adalah warahan asli. Warahan asli. Asli. Jadi metodenya adalah dia mendongeng, dia menyanyi, bersyair, dan ketika kecil ceritanya lucu-lucu sekali. Ceritanya itu tidak masuk akal, kadang-kadang sedih banget sampai nangis gitu. Sehingga saya berpikir indah banget ya. Ini apa sih kok dongeng bisa bikin orang ketawa, bisa bikin orang nangis. Jadi kekuatannya adalah di plot atau di ceritanya. Di ceritanya itu. Betul. Ya. Dan kemudian ketika Fitri dewasa, kemudian Fitri melihat Fitri pernah membuat sebuah tulisan tentang fungsi dari dongeng. Dan ketika melakukan riset ternyata dongeng itu mencerdaskan. Jadi yang dilakukan orang luar negeri ketika memiliki anak kecil untuk melatih cepat berbicara, tidak autis adalah mendongeng. Mendongeng ya. Jadi anak-anak itu sebaiknya ketika lahir ya langsung didongengkan. Ngerti nggak ngerti dongengin aja. Sehingga dia memiliki kreativitas, imajinasi, kecerdasan vocabulary yang sangat luas. Itu luar biasa ya. Kalau ngobrol sama Fitri ini bahasa Lampungnya oke, bahasa Inggrisnya juga jojong sama budaya ya. Tinggal saya nanti yang mengikut dia apa tidak ya. Dan Fitri, ketika Fitri mengikuti program pertukaran pemuda antar negara ya, adakah terbersit di benak Fitri untuk mengekspos atau juga mempopulerkan salah satu karya-karya sastra Lampung? Mungkin saat itu Fitri belum kenal warahan untuk di kancah internasional. Apakah terbersit di benak untuk mempopulerkan satu karya sastra Lampung di dalam kontingen pertukaran pemuda ketika itu? Ketika itu berangkat ke ASEAN Jepang di tahun 2006. Jadi waktu itu belum paham bahwa ini ternyata warahan dan belum memiliki keberanian dan pengetahuan. Kemudian di Cina juga 2010 belum paham. Jadi Fitri menggeluti dunia tulis menulis justru di atas tahun 2015. Karena Fitri memutuskan untuk kembali ke bangku kuliah lagi. Dulu pernah kuliah ekonomi, kemudian melanjutkan ke sastra Inggris. Di sini baru paham ternyata di sastra itu ada novel, ada film, dan orang barat itu ternyata sangat menghargai budaya. Betul sekali. Jadi menurut mereka orang yang bisa membuat tulisan tentang budaya itu adalah orang yang sangat intelek. Jadi sangat berbudaya. Jadi Fitri terpikir, jadi seseorang, ada dosen kebetulan teman bilang, dia S3, waktu itu dia bilang, Fit, tulis aja tentang seruit. Seruit itu bisa mendunia karena orang pengen tahu, jadi bisa go internasional. Iya, kita foto sejenak sahabat budaya bahwa seruit itu adalah masakan khas Lampung, seruit. Ya, jadi orang-orang itu pengen tahu apa sih yang khas dari Lampung ini, dan tidak ada yang dituliskan. Sayangnya masih jarang dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan, sehingga kita orang ingin tahu lebih lanjut, orang bingung baca di mana, tahu dari mana. Sehingga menurut Fitri kita punya banyak budayawan hebat, kita punya banyak sastrawan hebat, tetapi mungkin kita harus menulis. Kita mungkin harus menuliskan apa yang kita tahu agar tidak punah. Betul sekali, karena dalam bentuk tulisan itu generasi muda kita akan bisa membaca ya. Betul. Dan saya penasaran itu Fitri dari tadi megang-megang apa itu yang dipegang ya? Bisa dilihatkan ke sahabat budaya kita di kamera, tolong. Ini adalah apa itu? Ini adalah cerita warahan yang didongengkan oleh mama, kemudian Fitri tuliskan dalam buku sehingga nanti diharapkan saya memiliki sebuah mimpi besar. Saya tahu Malin Kundang, saya tahu legenda Danau Toba, saya tahu Banyuwangi. Tapi ketika ditanya apa dongeng Lampung,
Mereka tidak tahu. Tidak tahu. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa Lampung, apa dongeng Lampung? Paling hebat mereka jawab si pahit lidah. Atau Raden Jambat. Betul. Jadi tidak ada satupun dongeng Lampung yang menjadi dongeng ikon nasional. Itu sangat menyedihkan menurut saya. Iya. Padahal orang Lampung ini memiliki budaya tutur yang luar biasa. Yang sangat luar biasa Ya, ya. Inilah karena itu Fitri tuliskan dongeng ini sebenarnya ada 10 cerita, tetapi baru 2. Ini diharapkan mudah-mudahan nanti pemerintah tergerak untuk menerbitkan secara nasional. Oke. Ya, Nah, itulah sahabat. ya sehingga bisa diterbitkan secara nasional, sehingga bisa menjadi Malin Kundang atau legenda Danau Toba, tapi dari Lampung ada Tuk Tuk Bing, Luar ada biasa. legenda Batu Singai dan lain-lain. Luar biasa. Nah, itulah sahabat budaya ya, seorang Tri Eka Fitri. Kemudian dari cerita orang tuanya dan juga dia mempunyai suatu keinginan untuk menerbitkan sebuah buku cerita Warahan, Tuk Tuk Bing dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh mereka-mereka yang memang berkompeten di bidangnya ya, untuk menyegerakan apa yang menjadi obsesi dari Fitri ini. Karena memang betul sekali ya, warisan yang paling sangat berharga itu selain daripada lagu-lagu juga adalah bentuk tulisan ya, karena kita susah akan mencari referensi kemana kita akan membaca, kemana kita akan melihat kalau tulisan saja tidak ada ya. Betul. Terima kasih Fitri ya, nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan Fitri ya, banyak sekali yang akan kita gali ya. Kita ke Bang Andi Syahbana dulu nih. Bang Andi Syahbana? Ya. Masih ya, Alhamdulillah. Nah, Bang Andi, ini terkait dengan Warahan dan juga Bang Andi sebagai pemain musik ya. Iya, iya. Seperti apa nih Bang, jika musik dikombinasikan dengan Warahan akan menghasilkan suatu cerita yang sangat menarik sekali. Seperti apa nih pendapat Bang Andi nih? Pendapat saya kalau Warahan dipadukan dengan musik itu lebih dinikmati. Lebih bisa Musiknya, dinikmati ya. Ceritanya lebih dinikmati aja. Lebih bagus. Lebih bagus ya, dan kita yang mendengarkan juga akan lebih indah dan lebih semangat ya. Baik Bang Andi, terkait dengan Bang Andi sebagai seniman musik, tentu kita juga ingin melihat seperti apa nih Bang Andi bernyanyi dengan menggunakan alat musik gitar tunggalnya. Beliau akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Tangguli Kato. Puput bulan ke tahun, kita mak selang kata. Api suyamu sayang, tak mak kabar berita. Kidang oleh cawamu, penghabisan kham tunggal. Nyamu sabar nunggu di tahun sipa juga. Mawat sangon aksara
wasuhatmu say hatong jadang gop huwo hapa liu ja penapian nya campur ditangguli langui di maduliwan sakit hatiku lawi nya jiwa lain hangka tangguli kato campur maduliwan umpanmu dinya sampai hatimu sayang oh tangguli kato mawat sangon aksara wasuhatmu say hatong nyak danggop huwo hapa diuja penapian nya campur ditangguli langui di maduliwan sakit hatiku lawi nya jiwa lain hangka tangguli kato campur maduliwan umpanmu dinya sampai hatimu sayang oh tangguli kato Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar. Dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga. RRI Radio Tanggap Bencana. Sahabat budaya dimanapun saja Anda berada, kita masih di acara obrolan budaya. Tonton yang Anda dengar masih berkaitan dengan warahan dengan narasumber kita Bang Suntan Purnama, kemudian juga ada Tri Eka Fitri dan juga Andi Syahbana. Nah, sahabat budaya, kita langsung bertanya dengan Bang Suntan. Nah, Bang Suntan, kita tahu bahwa Provinsi Lampung ini terdiri dari dua masyarakat adat ya, yakni Sebatin dan juga Pepadun. Apakah penyebaran atau persebaran daripada warahan ini sudah termasuk untuk masyarakat Pepadun dan Sebatin itu sendiri? Terima kasih Minan Susi. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Adinda Fitri tadi, bahwa warahan ini mencerdaskan anak-anak. Menurut saya bukan hanya itu, warahan itu memberikan dampak yang sangat baik. Karena di dalam cerita-cerita rakyat itu kan
orang tersebut mau mewakahkan, menceritakan hal yang negatif dan yang positif. Nah, yang positif ini itu didengar oleh anak-anak kita, lalu dipraktekkan dalam kehidupannya. Nah, termasuk generasi-generasi kita masih mengingat-ingat loh, ini bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Jadi bukan hanya mencerdaskan anak-anak, tetapi juga filosofinya, dampaknya adalah membuat anak-anak itu tahu yang mana hal yang baik, yang buruk, yang tidak harus dia lakukan, dan ini yang baik yang harus dilakukan. Saya setuju dengan Bang Sultan. Kemudian pertanyaan, apakah dalam sastra wakahan ini Mencakup itu ya. mencakup semua masyarakat Lampung, karena Lampung ini ada 2 marga ya, Saibatin dan Pepadun. Menurut hemat saya, menurut pengetahuan yang saya ketahui, bahwa hampir semua rakyat Lampung ini, baik Pepadun mau Saibatin, itu tahu memiliki yang namanya wakahan. Hanya saja ada daerah-daerah lain ya, kabupaten lain atau marga lain yang sepertinya tidak ada sama sekali. Itu bukan tidak ada, tetapi karena regenerasinya nggak ada, sehingga penutur dari wakahan itu tidak ada lagi. Nah, jadi sangat langka lah katakanlah, hingga saat ini menurut pengamatan saya yang masih eksis, yang masih ada, itu pun bisa dihitung dengan jari. Misalnya dari Sungkai, marga Sungkai, Bunga Mayang, Waikanan, dan pesisir atau Sebatin. Sedangkan yang lain bukannya tidak memiliki sastra tersebut, tetapi tidak ada lagi penuturnya, karena zaman dahulu mungkin kakek kita tidak mewariskan kemampuan warahan itu. Iya, jadi untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab statement dari Bang Sultan tadi ya, bahwa ternyata kita ini semuanya ada ya, tetapi ada sebagian wilayah yang ada di Provinsi Lampung ini memang regenerasinya tidak ada. Nah, ini yang salah siapa nih Bang? Apakah selama ini keterlibatan pemerintah kurang atau seperti apa nih? Menurut pengamatan Bang Sultan juga ini. Yang salah adalah dua-duanya. Kenapa Bang? Ya, pertama yang salah adalah kelalaian dari orang tua kita. Karena banyak ya, walaupun ada orang tua kita yang zaman dulu senang mendongeng, ada wakahan, mewartakan sesuatu, tetapi lebih mereka tidak tahu, tidak mau, dan tidak mengajarkan anak cucunya menguasai, mampu tahu tentang warahan. Nah, itu satu, orang tua. Lalu yang kedua tentunya adalah pemerintah. Pemerintah itu kurang peduli dengan hal-hal yang seperti tradisi sastra termasuk yang warahan ini. Jadi hingga dua-duanya sama-sama lalai dalam kewajiban tugasnya masing-masing untuk melestarikannya ya. itu ya. Sehingga akibatnya saat ini sebagian marga Lampung yang masih eksis pun, walaupun masih ada, itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali ya. Iya, itu juga setuju juga sih dengan Bang Sultan Purnama ya. Jadi bagaimana caranya supaya warahan ini tetap eksis ya, tetap dikenal oleh masyarakat umum, khususnya juga generasi kita. Hayo kita bersama-sama untuk melestarikan warahan ini dengan cara mungkin ya, dengan cara kita ikut berpartisipasi dalam bersastra tutur, entah itu ketika kita mau tidur, yang punya anak nih ya, kita berwarahan dengan anak kita. Kemudian juga kalau memang pemerintah akan mengadakan lomba-lomba, yuk kita ikutin. Yang penting kita ada kemauan ya, di situ ada jalan ya. Nah, sahabat budaya dimanapun saja Anda berada, kita ke Tri Eka Fitri ya. Ini masih terkait dengan warahan dan kegiatan-kegiatan Fitri yang memang sudah go internasional ini ya. Nah, Fit, apakah mungkin nih menurut Fitri warahan ini bisa go internasional? Andaikan iya, kira-kira apa yang menjadi tantangannya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi ya? kalau cerita dari daerah lain atau negara lain, mereka itu tidak ada yang disyairkan atau dinyanyikan, didendangkan. Warahan ini sangat unik, dia punya itu. Kayak Malin Kundang tidak punya, Legenda Danau Toba tidak punya. Jadi Lampung ini sangat kaya.
Jadi harusnya justru lebih jauh menarik, sangat unik sekali. Tapi tadi seperti Bang Sultan bilang tidak digali. Jadi lagi. sangat mungkin karena sangat menarik dan daerah lain tidak punya dongeng yang didendangkan syairnya. Jadi menurut saya yang harus dilakukan adalah orang-orang tua kembali kepada kebiasaan mendongeng kepada anak-anak. Benar tadi Bang Sultan bilang bahwa memang selain mencerdaskan juga merupakan mewarisi nilai-nilai budaya. Jadi orang tua tidak perlu bilang bahwa Lampung itu punya 5 falsafah hidup. Fiil pasenggiri, harga diri, sakai sambayan, tolong menolong, bejuluk bu ade. Kemudian ada 5 falsafah hidup orang Lampung, tidak perlu bilang. Jadi cukup diceritakan warahan yang dimana cerita itu tergantung dalam filosofi. Seperti yang tadi Fitri bilang, nanti 5 falsafah itu akan dihubungkan dengan cerita Tuk Tuk Bing. Ya, oke. Kita ke cerita Tuk Tuk Bing ya. Memang dari tadi saya penasaran ingin mengetahui tentang cerita Tuk Tuk Bing. Itu sebetulnya Tuk Tuk Bing ini artinya apa nih? Tuk Tuk Bing sendiri adalah dalam sastra kita kenal dengan istilah irama. Jadi dia tidak punya makna khusus. Oh gitu ya, Ya, cuma irama aja. Tuk Bing Ya, la 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 seperti la la, la la, la. betul. Tuk Bing la 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 la. Ya, itu adalah salah satu cara kita untuk memberikan hiburan kepada anak ya. Ketika anak mulai nangis dan lain-lain. Misalnya bisa saya ambil contoh kalau untuk di daerah pesisir ada kata-kata akho ketiko-tiko, angging kecuping-cuping. Mungkin itu seirama Iya, dengan betul, Tuk Bing ya. betul. Nah, itu dia. Nah, kemudian warahan Tuk Tuk Bing ini akan disampaikan oleh Fitri ya sebentar Betul. lagi. Ini artinya apa secara keseluruhan? Secara garis besar. Baik, mungkin tadi ada pertanyaan tentang tantangannya. Tantangannya adalah kita tidak mau menggali. Anak muda kita justru malu berbahasa Lampung karena dianggap kampungan atau norak. Padahal orang barat justru mencari orang-orang yang pandai budaya karena susah. Jadi kalau orang sudah pandai budaya itu pasti dia sangat mencakup kreativitas, kemudian mencakup kecerdasan, intelektualitas. Jadi para budayawan dan sastrawan kita itu ya dicarilah orang-orang Sangat yang dicari. pandai ya. Tetapi kita justru menganggap bahwa bahasa Inggris itu keren, sesuatu yang berasal dari luar negeri keren. Padahal sebenarnya kita itu punya sesuatu yang jauh lebih kaya, tapi tidak kita hargai karena kita tidak tahu nilainya. Betul. Jadi menurut saya tantangannya, ayo kita kembali lagi, buatlah seminar-seminar bahasa Lampung, Bang Sultan dan Bang Andi. Kemudian kita libatkan anak-anak, kemudian diberi tahu apa sih sebenarnya. Kalau mau bicara soal warahan, inilah warahan. Kemudian diberikan bimbingan, ini bekerja sama dengan pemerintah. Misalnya guru-guru sekolah itu harus bisa warahan untuk guru-guru yang mengajar muatan lokal. Ajarkan mereka warahan sehingga mereka mengajar tidak teori tapi warahan di kelas. Langsung praktek Langsung ya? praktek. Jadi guru-guru sekolah itu yang mengajar bahasa Lampung harus bisa warahan. Berikan seminar, pelatihan. Kemudian kita punya buku yang merupakan dongeng. Jadi kayak misalkan Tuk Tuk Bing, silakan dicetak massal sehingga rakyat Lampung tahu bahwa kita punya dongeng yang bisa menjadi gerakan nasional kita gitu. Jadi kita kembali ke budaya, ini semua merupakan koordinasi ya, atau suatu hal tidak terpisah, masyarakat dari orang tua kembali, generasi muda seperti kita juga kembali lagi, kemudian pemerintah juga. Jadi semua orang berkolaborasi bersama, karena kalau satu pihak saja tidak akan berhasil. Lampung ini sangat kaya, masalahnya kita tidak tahu dan kita tidak menghargai budaya kita sendiri. Nah, itu dia ya, terkait dengan kekayaan budaya. Ada Piil Pesanggiri dan lain sebagainya itu tadi. Saya yakin bahwa di dalam warahan Tuk Tuk Bing itu memang mengandung nilai-nilai Ya, filosofi betul. yang ada ya. Nilai-nilai filosofi yang ada apa saja nih yang terkandung dalam Tuk Tuk Bing itu? Jadi Fi? cerita Tuk Tuk Bing ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang tidak punya apa-apa dan kesepian. Karena kesepian dia ingin punya teman, sehingga ia memiliki akal memasang perangkap. Perangkap itu kemudian dipasang di belakang rumah, lalu tertangkaplah seekor kodok, katak. Kodok, kabica. Iya, dia berpikir inginnya sih dapat burung untuk peliharaan ya. Tapi kemudian ternyata cuma dapat kodok. Tetapi anak ini anak yang bersyukur. Jadi anak ini bersyukur, dia tetap memelihara sepenuh hati. Lalu singkat cerita kodoknya ini dimakan oleh ayam. Karena dia merawat seperti adiknya sendiri, dia tidak mau yang lain, dia mau ayam itu gantinya. Ayam kemudian dimakan oleh anjing. Anjing itu pun sebagai gantinya, dia gak mau yang lain karena dia sayang dengan apa yang dia pelihara dengan baik tadi. Lalu anjing kemudian mati karena tertimpa oleh alu.
untuk menumbuk padi. Lalu kemudian patah dua diinjak oleh kerbau. Kerbau kemudian mati juga, tertimpa dahan pohon yang ada mangganya. Mangga dimakan putri, lalu putri menjadi istri si anak itu sangat tersebut. luar biasa sekali ceritanya ya. Saya Ya. penasaran langsung ya dengan cerita daripada Tutu Bing ini. Iya. Nah, sahabat budaya dimanapun saja Anda berada ya, sebelum kita mendengarkan seperti apa cerita Tutu Bing ini, mungkin ada hal-hal yang ingin Bang Sultan Purnama sampaikan terhadap pendengar dan juga pemirsa RRI Net kita. Silakan Bang Sultan Purnama. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa ya. Saya sebagai pelaku budaya tradisi khususnya tradisi Lampung, saya mengajak, yuk mari kita cintai, tanamkan rasa memiliki terhadap seni budaya suku kita, daerah kita sebagai kearifan lokal. Karena jujur saat ini kita sudah hampir kehilangan generasi yang mencintai seni budaya Lampung. Mari kita cintai sepenuh hati, jiwa raga kita mencintai seni dan budaya serta adat istiadat daerah Baik, kita. terima kasih Bang Sultan Purnama. Kemudian Fitri, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net kita. Iya, mungkin mari kita lestarikan budaya. Lamun mak ram sapa lagi, lamun mak ganta kapan lagi. Luar biasa ya, sangat singkat, padat Kalau dan jelas. bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke, Bang Andi Sabana dengan pertanyaan yang sama. Apa yang Bang Andi sampaikan kepada generasi muda kita? Semoga sastra Lampung ini semakin maju, semakin dikenal, semakin dipelajari lagi dah buat anak mudanya. Iya. Terima kasih Bang Andi. Nah, sahabat budaya, pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, kita akan sama-sama menyaksikan seperti apa warahan Tutu Bing yang akan disampaikan oleh Tri Eka Fitri. Dan sekaligus kita akan mengakhiri acara kita di kesempatan malam hari ini. Saya Susilawati Ratu Belia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Bang Sultan Purnama sebagai budayawan Lampung, kemudian Tri Eka Fitri sebagai pemenang daripada Sastra Tutur Warahan tingkat Provinsi Lampung tahun 2019, dan Bang Andi Sabana sebagai seniman Lampung ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sepanjang malam hari ini berkenan dan juga membawakan suatu kebaikan kepada kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton yang Anda dengar. Saya akan membawakan wakahan Lampung berjudul Tutu Bing. Tutu Bing, aku minjau di tebing. Nau le keku gading, gading di cecak manuk, manuk di sengam kuyuk, kuyuk di tetes lau, lau dia ke kibau, kibau di tetes isem, isem di kan putrai, putrai maju aku. Zaman ho, wat cerita. Di anak, wat sanak ragah, saya kak dipik ke ulun tuhau no anjak luni. Ulah mak kau ulun tuhau lagi, yo dicuak ahu. Ahu urik sayan di sapuno. Sangun sanak mak dacok meneng, yo berpikir. Lamunnya ngemik jamau, nyak mak sedih bigo. Nyo caro manginyak ngemik jamau. Aha, lojo yo mulang ngaku pinjau. Dipasang keno pinjau di belakang sapuno. Mak munai dilangau no pinjau ino. Upono kak meso lekaku gading di lempinjau beliau anano. Ana, ku teduh meso putihnya sebari. Mak pandai ni lekaku gading. Cawo awo. Sangun sanak wawai, yo pagun bersyukur jamo sai kuaso ulah meso lekaku gading.
Laka ko gading di bawah ni mulang. Dijo ni mangan, dijo ni nginom, di mandi keno. Guguh yang ngokos adik ni sayan. Mati iling yaw jamo laka ko hino. Suatu ketika, aku teliyo di Hasan. Laju singgah iyo. Opo no, Hasan lagi mahaw manu. Laju babalah tian ngobrol. Saking asik tian ngobrol, aku mak pandai. Lakaw gading kak ngeluca. Luca bahak jamo manuk Hasan. Laju cetep dicecek jamo manuk lah kekehno. Cecek sekali, laju terkesul. Matai. Mak minjak-minjak lagi. Ngenahlah keku gading kak matai. Aku laju kemerik. Iyo miwang pahatak-hatak. Laju gigir dunia. Ulun anak kupulunyin. Tian aku pandai. Ulahnya sana aku kak miwang sakit temen. Tian ngeluli ya. Aku ulahnya ni ku miwang gahino. Lakaku matai. Bapak ni Hasan, saya ampai mulang anja umo, cawo. Aku dang ni kumiwang. Naan kam nyesek kopok lakaku saya lebih wawe anja lakakuhmu. Aku cawo, nyamaga. Inyo kidagaw mau. Ulah manu Hasan kak nyecek lakaku. Nyago, manu Hasan. Ulun anak kak kupulunyin cawa. Kadu apa Hasan, juk ke gawa. Yo sana aku laju teliyas ate bapak ni Hasan. Kadu kida. Lakaku tegate ja memanu. Maaf ya. Laju bawa mulang gawa. Laju dibawa ni mulang. Sampai di nuo. Lakaka manu ino di mandai keno. Dijuk ni mengan saya bangi-bangi. Dijuk ni nginum. Diurus ni gegoh yang ngurus adik ni sayan. Dibau no dak kedo-kedo. Manuk kesebalak. Sihat. Suatu ketika, aku lapah jamu manuk ni. Tunggu jamu kuyuk liar. Opo no kuyuk ino kak sakolak mengan. Yo betah. Ngenah manuk balak, laju disengam ni. Hap! Laju mati, terkesul manuk ino. Mak minjak-minjak lagi. Mati. Ngenah ino, aku laju mewang pahatak-hatak kupak. Manuk kau. Laju gigir alam. Ulun anak kupulunyin, tiyan aku pandai. Ulahnya asana aku kak mewang. Aku ulahnya ni kumiwang gahino. Gago sebay. Aku cawo. Mana kau? Dang ni kumiwang. Na antagatay dyan mamanuk baki sa lebih waway. Nyamaga! Nyo kidahagaw mo. Nyago kuyo sa kak mengan, kak sa nyengam manuk ko hino. Laju dipinjuk ko yung ino dyan maulon anak. Dijuk ketian dyan maaho. Di bau ni mulang da sa puno. Kuyo ino, dimanday ke dyan maaho. Dijuk ni mengan, dijuk ni nginom, di bawah no dak kedo-kedo, gegoh yang ngurus adik ni sayan. Mati iling yo jama kuyu ino. Suatu ketika, kuyu jama aku, tumbuk jama bebay, saya lagi no Tobias. Ulah aku begawai. Aku lapah, parek jama bebay, saya lagi nuto sambil bebalah. Pandai-pandai, aluino, kak natas ulo ni kuyo. Anak ida, laju terkesol kuyo ino matay. Mak minjak lagay. Aku miwang kemeri. Yo pahatak-hatak ko po. Kuyo kau. Laju gigir alam.
Ulun anak kupulo nyin. Tiyan ako panday. Ulah nyo sana ako kak kemarik-kemarik kahino. Laju tiyan nguli. Ako. Ulah nyo ni ko. Kaya kau di tatasalaw. Basing ulah tiyang ngagina. Yo maago sebay. Yo ago low say ka natas ulo. Dahil ang kuyo na ino. Payo kida. Kuyo tagatay jamalaw. Dijo ka dyan mababayin na daan. Mangiya baka dumiwang. Low, di baw ni da sapo no. Di bersih ka no. Di tagay ka no aluin no. Di uloy tuhoy na. Di baw no da kado-kado. Alu, aro lapah da kado-kado nunggang alu. Suatu ketika, ya tunggo dyan mo Hasan. Ako, lapah kam ngena nino ulun nimbang kibaw. Jawa Hasan. Payulah, jawa ako. Lapah tianuo. Ako nunggang loni. Sampai disan, dipikan ni loni didah. Para dyan masap kam kibaw say paling balak. Kibaw say paling balak kanjat. Laju yo cakelang. Laju diiyak ka nilawino. Laju lo patahuo. Laju iyak ka dyan mo kibaw. Nganahino sana ako miwang kupa pahatak-hatak. Laukaw. Laju gigir alam rayo. Ulo na nakupul ko pa. Tinagupanday. Ulah nyo sana ako kamiwang. Tiyan ngaluli. Ako, ulah nyo ni kumiwang. Laukaw patahuan niya kakibaw. Dang ni kumiwang. Naantagatay dyan malaw bakit sa labih waway anjat law mo. Nyamago! Hana, nyo kidahagaw mo. Nyago kibaw inaw say kangiyak ka laukaw. Agoy! Lawa ko tagatay dyan makibaw. Ni charo ni ko. Ulon anak laju bingo. Basing ulah tiyan nga gina. Iyo maago baka dumiwang. Lias mo ni hati tiyan nga sana ako ka miwang gahino. Sakit naman miwang ni. Ado kida ako. Baw ni mulang. Baw mo lang kibaw inaw. Laju kibaw di baw ni mulang da sa no. Di manday ka no. Di juk ni mangan. Di juk ni ulaman. Di urus ka dyan mo yo. Kibaw di baw ni da uway. Di urus ni gagoh-ngurus adik ni sayan. Mulang ako dyan magkibaw anja uway. Taliyo tiyan. Nino ulun rami. Ka nga bako isem. Ulun na kami nga bako isem. Iyo agong nino. Ladyo yung madyang di ba? Batang. Makmunay anja ino. Krak! Opo no? Ngedokdahan. Papun saya balak. Ka natas ulo kibaw. Laju terkesul kibaw. Matay minjak lagay. Ako miwang pahatak-hatak ko pa. Laju gigir duniyaw. Ulo na nakupul ko pa. Tiyan ngaluli ah. Ako, ulah nyo ni kumiwang gahino. Ako, chawo. Kibaw ko dito to si Sama. Anak ida. Ako tagatay dyan makibaw ko pa. Ijob. Pikir ulun anak. Nyo ako mo ako. Nyo ako kibaw sa bakit. Sa labi balak. Sa labi waway. Nyo magaw. Nyo kidahagaw mo. Nyago isam say natasulaw kibaw ka. Uy, kado lamon gahino. Ako gawa dyan manikaw. Kibaw tagatay dyan mo. Isam, kado ako dyan maniko. Laju isam di bo ni mulang.
Isem dibawa ni mulang, dikinyau ni, dibersihkan ni, dipikkan ni dalam supet. Isem ino dibawa ni dak kedo-kedo, diurus ni gegoh yang ngurus adik ni Sayan. Suatu ketika, aku lapah ago ngelangi punyo. Dipikkan no supit di batang di pinggir wai. Laju yo lapah ago ngelangi rawai. Mak munai teliu putri sai sikap temen jama dayang-dayang. Putri ngenah buat supit di batang. Laju dicikau nih, disingipkan nih. Wah, mati ambau aja, mati isem ijo. Kak kibak jamu ambau isem. Laju putri ngayun ke dayang-dayang. Aku kan nyak sekian, nyak ago nyasan isem ijo. Laju dikan nih, mak besiso, geliak jamu putrino. Mak muni aku 3. Yung nah kedau no isem kau. Yung nah di batang, mak di nah nilagay supit ni. Laju yung miwang ko pahatak. Isem kau. Laju gigir alam rayo. Ulo na nakupul ko pa. Tiyan ako panday. Ulah nyo sana ako kak miwang ko pa. Tiyan ngeluli Ako, ulah nyo ni ko kak miwang. Ako cawo. Isem ko. Isem ko nakat. Putri say sikap. Ulah yo ngenah ako miwang. Laju yang ngeluli Ulah nyaw sana ragahino. Dayang-dayang cawo. Putri isem say tekan inujat no. Ana. Laju po putri lapah. Yung ngebilang ako dang ni kumiwang. Naan tagatay jama 10 kahong isamoy no. Ako cawo. Nyamaga. Dang miwang. Naan tagatay jama emas balian isamoy no. Nyamaga. Nyoki dah agaw mo. Nya agaw. Ula isem ko kaadikan jama putray. Ula isem ko kaadi batang putray. Ika mago putray tagatay isem. Agoy, isem mago tagatay putray. Lawang sana ino. Basing ulah tiyan nga gina yung maago baka dumiwang. Putri laju lapor jama radyo. Radyo nyua Ako, temen do ni ko ago jama putray. Yo laju nyanggut. Mak cawa lagay. Ago temen. Kado kidah laman gahino. Ulah nyak pandai, niku sanak saya wawai, niku ngurus gegoh adikmu Sayan, niku wawai atay, kado nyak resto. Laju digoy ke pesta pernikahan aku jamu saya putrai. Jadilah putrai maju aku. Tian uri bahagia selama-lamanya. Demikian cerita dari Fitri, semoga berkenan di hati. Kalau mau nonton TV yang Anda dengar, jangan lupa pilih RRI Net TV. RRI is the best. Marilah melestarikan budaya. Lamun mak ganta kapan lagi? Lamun mak kamsa apa lagi? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.